Pagi itu padok masih diselimuti embun tipis, namun suasananya terasa lebih berat dari biasanya. Mesin-mesin baru saja dinyalakan, suara knalpot memantul di dinding garasi, tapi ada satu hal yang lebih bising dari segalanya, bisik-bisik para rookie. Nama Veda Ega Pratama berulang kali terdengar, dilafalkan pelan, seolah terlalu berbahaya untuk disebut dengan suara keras. Di sudut padok, beberapa pembalap muda berdiri berkelompok, menatap layar data waktu dengan wajah kaku. Angka-angka di sana tak masuk akal. Selisih waktu yang tercipta bukan sekadar cepat, tapi menghina. Ada yang tertawa kecil, mencoba menutupi kegelisahan, ada pula yang diam membeku, menyadari bahwa musim ini tidak akan ramah bagi siapapun. Mekanik-mekanik mulai saling bertukar pandang. Mereka sudah terbiasa melihat talenta hebat, tapi kali ini berbeda. Data Veda bukan hasil satu lap keberuntungan. Setiap sektor konsisten, setiap catatan rapi. Seorang teknisi veteran bahkan menghela napas panjang, seolah membaca masa depan yang tak ingin ia ucapkan. Sementara itu, Veda sendiri duduk tenang di dalam garasi. Helm masih di tangan, wajahnya tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada gestur pamer, tidak ada sorot mata menantang. Justru ketenangan itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya semakin gelisah, seakan badai besar sedang menunggu waktu yang tepat untuk dilepaskan. Seorang rookie lain melintas, mencuri pandang ke arah Veda, lalu buru-buru mengalihkan mata. Ada rasa asing yang muncul, bukan sekadar rasa hormat, melainkan tekanan. Dalam hati mereka bertanya-tanya, bagaimana cara melawan pembalap yang bahkan sebelum balapan dimulai sudah mencuri ruang di kepala mereka. Media mulai berdatangan, kamera menyala, mikrofon diarahkan ke sana kemari. Namun pertanyaan-pertanyaan terasa hati-hati, seolah semua takut memancing sesuatu yang belum waktunya keluar. Judul berita masih aman, tapi nada di baliknya mengandung rasa was-was yang tak bisa disembunyikan. Dan saat lampu hijau sesi pertama bersiap dinyalakan, satu kesadaran perlahan merambat di seluruh padok, ini bukan sekadar awal musim. Ini adalah awal dari ujian mental yang brutal. Bisik-bisik itu akhirnya bertemu pada satu kesimpulan yang sama, melawan Veda, segalanya terasa makin berat sejak hari pertama. Lampu hijau akhirnya menyala, dan satu persatu motor keluar dari pit lane. Suara mesin meraung, memecah ketegangan yang sejak pagi menggantung di padok. Para rookie mencoba fokus, mengusir bisik-bisik dari kepala mereka, meyakinkan diri bahwa semua masih bisa dimulai dari nol. Namun keyakinan itu mulai retak bahkan sebelum satu lap penuh terselesaikan. Di layar timing, nama Veda Ega Pratama muncul lebih dulu. Satu sektor hijau, lalu dua, lalu tiga. Warna-warna itu seperti alarm bahaya. Bukan sekadar cepat, tapi terlalu rapi, terlalu bersih. Seolah lintasan itu sudah ia hafal di luar kepala, seolah tidak ada ruang untuk kesalahan. Lap demi lap berjalan, dan angka di samping namanya justru semakin kejam. Selisih waktu melebar, bukan menyempit. Beberapa rookie menekan habis-habisan, memaksa motor hingga batas, namun hasilnya hanya satu, waktu mereka masih tertinggal. Frustrasi mulai terlihat, tangan mengepal di balik sarung tangan, napas memburu di dalam helm. Di pit wall, para kepala tim saling melirik dengan wajah tegang. Ini baru sesi awal, tapi data yang muncul terasa seperti vonis. Seorang manajer tim berbisik pelan, hampir tak terdengar oleh siapapun, kalau begini caranya, ini akan jadi musim yang panjang. Veda kembali ke garasi dengan santai. Tidak ada ekspresi puas, tidak juga senyum kemenangan. Ia hanya mendengarkan mekaniknya, mengangguk singkat, lalu menatap layar data seperti seseorang yang masih mencari kekurangan. Pemandangan itu justru membuat lawan-lawannya semakin tertekan, karena apa yang bagi mereka sudah maksimal, bagi Veda masih terasa kurang. Di sisi lain padok, seorang rookie melepas helmnya dengan kasar. Keringat bercucuran, mata kosong menatap lantai. Ini baru latihan, gumamnya, lebih seperti penghiburan diri daripada keyakinan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu,
sesuatu telah berubah. Saat sesi berakhir dan mesin-mesin mulai senyap, suasana justru semakin berat. Tidak ada sorak, tidak ada tawa. Hanya satu kenyataan pahit yang perlahan diterima semua orang, catatan waktu Veda bukan peringatan, itu adalah ancaman. Dan musim ini, tak ada satupun rookie yang benar-benar merasa aman. Sore mulai turun, tapi panas di padok belum mereda. Setelah sesi berakhir, para rookie masih terjebak dengan angka-angka di kepala mereka. Catatan waktu Veda terus terngiang, seperti gema yang menolak pergi. Bahkan saat motor sudah terparkir dan helm dilepas, bayangan namanya tetap menghantui. Veda berjalan keluar dari garasi dengan langkah santai. Ia menyapa kru dengan anggukan kecil, lalu berhenti sejenak untuk menandatangani papan data. Tidak ada gestur berlebihan, tidak ada bahasa tubuh seorang pembalap yang baru mendominasi. Namun justru ketenangan itu terasa menusuk, seolah ia sedang mengirim pesan tanpa kata, ini masih permulaan. Beberapa rookie memperhatikannya dari kejauhan. Ada yang berharap menemukan celah emosi, kesombongan, atau kegugupan. Tapi yang mereka lihat hanya wajah tenang dan senyum tipis yang sulit dibaca. Senyum itu bukan ramah, bukan juga sombong. Senyum itu seperti garis pembatas antara mereka dan dunia Veda yang tak terjangkau. Di ruang briefing, suasana kaku. Para pembalap duduk berjajar, menatap layar rekaman sesi latihan. Setiap kali grafik kecepatan Veda muncul, ruangan terasa menyempit. Tidak ada yang berkomentar keras. Semua tahu, mengakui kehebatan Veda dengan suara lantang hanya akan menambah tekanan di dada sendiri. Seorang rookie mencoba bercanda, melontarkan tawa pendek untuk mencairkan suasana. Tapi tawa itu mati sebelum benar-benar hidup, tak ada yang menimpali. Dalam diam, masing-masing mulai menyadari bahwa lawan terbesar mereka bukan hanya motor Veda, melainkan ketenangannya yang perlahan menggerogoti mental. Veda duduk di barisan depan, mendengarkan arahan dengan fokus penuh. Sesekali ia menoleh ke layar, matanya tajam, seperti pemburu yang sedang menghitung jarak. Bagi yang memperhatikan dengan saksama, jelas terlihat ia tidak puas. Dominasi di latihan belum cukup baginya. Ketika briefing usai dan semua beranjak pergi, satu perasaan tertinggal di ruangan itu, tekanan yang tak terucap. Para rookie mulai memahami bahwa menghadapi Veda bukan soal berani atau cepat. Ini soal bertahan dari senyum tenang yang perlahan menghancurkan kepercayaan diri mereka. Hari kualifikasi datang dengan langit yang tampak cerah, tapi suasana padok justru semakin kelam. Tekanan yang sejak kemarin menggantung kini berubah menjadi beban nyata di pundak para rookie. Inilah momen penentuan, saat semua keberanian dipaksa keluar. Namun nama Veda Ega Pratama sudah lebih dulu berdiri di kepala mereka, jauh sebelum mesin dinyalakan. Sesi dimulai, dan lintasan langsung dipenuhi motor-motor yang melesat agresif. Para rookie memacu kecepatan sejak lap awal, seakan takut kehilangan waktu. Kesalahan kecil mulai muncul, melebar sedikit, terlambat mengerem, kehilangan racing line. Di kualifikasi, kesalahan sekecil apapun adalah hukuman. Lalu Veda keluar dari pit. Tidak tergesa, tidak panik. Lap pertamanya bersih, tapi belum mematikan. Namun di lap berikutnya, segalanya berubah. Sektor pertama hijau. Sektor kedua hijau lebih terang. Sektor ketiga, nyaris sempurna. Selisih waktu yang muncul di layar membuat pit lane senyap seketika. Beberapa pembalap mencoba membalas. Mereka mengambil risiko lebih besar, mengerem lebih dalam, membuka gas lebih awal. Tapi lintasan tidak memberi ampun. Ban terkunci, motor bergoyang, ritme hancur. Semakin mereka memaksa, semakin jauh jarak yang tercipta dari Veda. Di garasi Veda, tak ada sorakan. Mekanik hanya saling menatap, lalu kembali bekerja dengan wajah serius. Mereka tahu, apa yang sedang terjadi bukan sekadar perebutan pole. Ini adalah demonstrasi kekuasaan. Satu lap yang bukan hanya cepat, tapi menekan semua orang secara bersamaan. Menit-menit terakhir kualifikasi berjalan seperti mimpi buruk bagi rookie lain. Waktu hampir habis,
tapi tak satu pun mampu mendekati catatan Veda. Saat bendera finish berkibar, posisi teratas tetap tak tergoyahkan. Nama Veda terpampang sendirian di puncak, dengan jarak yang terasa kejam. Ketika Veda kembali ke padok, ia membuka helmnya perlahan. Wajahnya tetap tenang, napas teratur. Tidak ada selebrasi, tidak ada kepuasan berlebihan. Namun pesan itu sudah jelas bagi semua orang, di kualifikasi ini, Veda tidak memberi harapan, dan besok, balapan akan terasa jauh lebih berat. Pagi balapan tiba dengan udara yang terasa lebih dingin, namun jantung semua orang berdetak jauh lebih cepat. Grid start dipenuhi motor-motor yang berjajar rapi, dan di barisan terdepan, Veda Ega Pratama berdiri tenang di posisi pole. Helm terpasang, kepala sedikit menunduk, seolah ia sedang menutup dunia luar dan hanya menyisakan lintasan di pikirannya. Lampu merah menyala satu persatu. Detik terasa memanjang. Para rookie menahan napas, tangan mencengkeram setang dengan kuat. Saat lampu padam, suara raungan mesin meledak bersamaan. Namun hanya satu motor yang melesat paling bersih. Veda melakukan start sempurna, tanpa wheelie, tanpa drama. Di tikungan pertama, ia sudah berada di depan dengan jarak tipis namun aman. Tikungan kedua, jarak itu mulai melebar. Baru satu lap berjalan, Veda telah menciptakan ruang yang memaksa lawan berpikir ulang. Beberapa rookie mencoba memaksakan diri sejak awal, berharap bisa menempel sebelum terlambat. Kesalahan pun datang cepat. Ada yang terlalu dalam mengerem, ada yang kehilangan grip saat membuka gas. Tekanan start membuat ritme hancur. Sementara itu, Veda melaju seolah sendirian, memilih racing line dengan presisi yang menyakitkan untuk dilihat. Di lap ketiga, jarak sudah terlihat jelas di layar siaran. Komentator mulai menaikkan nada suara mereka. Ini bukan hanya keunggulan start, kata salah satunya, ini dominasi sejak detik pertama. Kata-kata itu menggema, sampai ke telinga para pembalap di lintasan. Di belakang, pertarungan mulai kacau. Para rookie saling menyalip dengan agresif, bukan demi Veda, tapi demi bertahan dari rasa putus asa. Fokus mereka terbelah, antara balapan sendiri dan bayangan pembalap di depan yang tak terkejar. Saat Veda melintas di akhir lap kelima, ia bahkan sempat menoleh sekilas ke papan pit. Bukan untuk memastikan posisi, tapi seperti memastikan rencana berjalan sesuai harapan. Dan di momen itulah banyak yang sadar, start ini bukan sekadar awal balapan, ini adalah pukulan pertama yang menghancurkan mental lawan. Lap demi lap berlalu, dan keunggulan Veda Ega Pratama tak juga menyusut. Justru sebaliknya, jarak itu terasa semakin menekan, seperti tembok tak kasat mata yang memisahkan dua dunia berbeda. Di belakangnya, beberapa rookie mulai bersepakat tanpa kata, jika ingin menghentikan Veda, perlawanan harus dimulai sekarang. Satu pembalap mencoba menempel lebih dekat, memanfaatkan slipstream di lintasan lurus. Ia mendekat di tikungan cepat, berharap Veda melakukan kesalahan sekecil apapun. Namun setiap kali jarak menyempit, Veda justru menaikkan ritme, halus, presisi, dan menyakitkan bagi yang mencoba mengejar. Di sektor teknis, Veda melaju seolah lintasan itu miliknya. Titik pengereman tepat, bukaan gas stabil. Motor tak pernah terlihat goyah. Upaya perlawanan para rookie berubah menjadi perjuangan melawan diri sendiri. Semakin dipaksa, semakin jelas perbedaan kelas itu terlihat. Radio tim mulai sibuk, instruksi terdengar lebih emosional, lebih mendesak. Push sekarang, jangan lepaskan. Namun kata-kata itu hanya menambah tekanan. Ban mulai kehilangan grip, konsentrasi mulai retak. Dan Veda tetap konsisten, seperti metronom yang tak pernah meleset. Satu momen menegangkan terjadi ketika seorang rookie hampir menyalip di tikungan tajam. Penonton menahan napas, tapi Veda membaca situasi dengan dingin, menutup celah tanpa agresi berlebihan. Tidak ada gerakan berbahaya, hanya keputusan cepat yang mematikan peluang lawan. Di layar siaran, grafik kecepatan memperlihatkan kenyataan pahit. Saat lawan memuncak lalu turun, Veda tetap stabil.
Komentator menyebutnya sebagai perlawanan yang patah sebelum benar-benar tumbuh. Kata-kata itu terdengar kejam, tapi sulit dibantah. Memasuki pertengahan balapan, para rookie mulai kehabisan jawaban. Energi terkuras, strategi gagal. Satu demi satu menyadari bahwa apa yang mereka sebut perlawanan ternyata tak lebih dari usaha sia-sia. Veda tidak hanya memimpin balapan, ia memimpin permainan, dan tidak memberi jalan keluar. Tekanan yang terus menumpuk akhirnya mulai menunjukkan wujudnya. Di belakang Veda Ega Pratama, para rookie tak lagi hanya berlomba dengan kecepatan, tapi dengan ketakutan akan tertinggal lebih jauh. Setiap lap terasa seperti hitungan mundur, dan rasa panik mulai menyusup ke dalam keputusan-keputusan kecil. Seorang pembalap mencoba mengerem lebih dalam dari biasanya, berharap bisa memangkas jarak. Namun bannya terkunci sesaat, motor melebar, dan ia kehilangan momentum berharga. Bukan kesalahan besar, tapi cukup untuk menghancurkan ritme. Di balapan seperti ini, satu kesalahan kecil terasa seperti hukuman berat. Di tikungan lain, rookie berbeda memaksa membuka gas lebih awal. Ban belakang kehilangan grip, motor bergoyang hebat, nyaris high cider. Ia selamat, tapi fokusnya pecah. Sementara itu, Veda melintas di depan kamera dengan garis balap yang nyaris sempurna, seperti tidak tersentuh kekacauan di belakangnya. Satu demi satu kesalahan muncul, seakan menular. Ada yang melebar ke area run-off, ada yang turun satu posisi karena salah perhitungan. Komentator mulai menangkap polanya. Ini bukan kesalahan biasa, ujar mereka, ini kesalahan yang dipaksa oleh tekanan. Di pit wall, wajah para kepala tim semakin tegang. Mereka tahu, pembalap mereka sedang mencoba sesuatu yang berada di luar batas normal. Bukan karena strategi yang salah, tapi karena standar balapan telah dinaikkan terlalu tinggi oleh satu orang. Veda tetap konsisten, bahkan ketika lalu lintas mulai mengganggu. Ia menyalip backmarker dengan bersih, tanpa kehilangan waktu berarti. Setiap manuvernya seperti pelajaran diam-diam tentang bagaimana mengontrol balapan tanpa harus terlihat agresif. Ketika satu rookie akhirnya terjatuh di tikungan cepat, penonton terdiam sejenak. Bendera kuning berkibar, namun Veda sudah jauh di depan, tak terpengaruh. Dan di momen itu, semua semakin sadar, kesalahan-kesalahan ini bukan kebetulan, mereka lahir karena Veda memaksa lawan melampaui batas mereka sendiri. Bendera kuning akhirnya dicabut, balapan kembali normal, tapi atmosfernya sudah berubah. Para rookie melanjutkan lomba dengan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Bukan hanya karena jarak yang semakin jauh dari Veda Ega Pratama, melainkan karena keyakinan mereka perlahan runtuh, lap demi lap. Veda tetap melaju di depan, tak terpengaruh kekacauan yang sempat terjadi. Tidak ada manuver berlebihan, tidak ada agresi yang memancing risiko. Justru ketenangan itulah yang terasa paling menekan. Seolah ia berkata tanpa suara bahwa balapan ini sepenuhnya berada dalam kendalinya. Di belakang, para pembalap mulai menjaga jarak satu sama lain. Naluri menyerang berubah menjadi naluri bertahan. Mereka tidak lagi membayangkan kemenangan, bahkan podium pun mulai terasa jauh. Fokus mereka kini hanya satu, jangan melakukan kesalahan berikutnya. Kamera beberapa kali menyorot Veda dari jarak dekat. Helm menutup wajahnya, tapi bahasa tubuhnya berbicara jelas. Setiap tikungan diambil dengan percaya diri, setiap akselerasi terasa terukur. Tidak ada emosi yang bocor keluar, hanya konsentrasi dingin yang membuat lawan merasa kecil. Seorang rookie yang sebelumnya agresif kini terlihat lebih hati-hati. Ia mengendurkan gas sedikit, memilih aman daripada memaksa. Keputusan itu menyelamatkannya dari kesalahan, tapi sekaligus menjadi pengakuan diam-diam, Veda terlalu kuat untuk dilawan hari ini. Di pit wall, para analis mulai membaca situasi dengan cara berbeda. Ini bukan soal siapa tercepat, tapi siapa yang paling mengontrol psikologi balapan. Dan tanpa perlu radio tim yang ramai, Veda sudah menyampaikan pesannya kepada semua orang di lintasan. Saat balapan memasuki fase akhir,
Satu kebenaran semakin jelas dan tak terbantahkan, Veda tidak perlu menekan lawan secara langsung. Dengan ketenangannya, ia telah mengirim pesan tak terucap, bahwa di level ini, hanya sedikit yang pantas berdiri sejajar dengannya. Lap-lap terakhir datang tanpa suara sorak yang biasa mengiringi pertarungan ketat. Balapan terasa seperti sedang menuju kesimpulan yang sudah ditulis sejak awal. Di depan, Veda Ega Pratama melaju sendirian, bukan karena lintasan kosong, tetapi karena jarak mental telah memisahkannya dari yang lain. Di belakangnya, para rookie masih berjuang, tapi arah perjuangan telah berubah. Bukan lagi mengejar pemimpin balapan, melainkan mempertahankan posisi masing-masing. Setiap overtake terasa setengah hati, setiap risiko dipertimbangkan terlalu lama. Bayangan Veda telah mengubah cara mereka berlomba. Veda sendiri tampak tak tergesa. Ia mengatur ritme dengan presisi, menjaga ban, memilih garis balap paling aman tanpa mengorbankan kecepatan. Tidak ada tanda gugup, tidak ada keinginan memamerkan keunggulan. Ia tahu, kemenangan ini bukan tentang gaya, melainkan tentang pesan. Saat papan last lap diangkat, kamera mengikuti motornya dengan fokus penuh. Komentator menurunkan suara, seakan ikut menghormati momen itu. Ini bukan sekadar lap terakhir, ini adalah pernyataan. Dan semua yang menonton tahu, tidak ada kejutan yang akan terjadi. Veda memasuki tikungan terakhir dengan tenang. Gas dibuka halus, motor berdiri tegak, dan garis finish melintas di bawah rodanya. Tidak ada selebrasi liar, hanya kepalan tangan kecil di udara, cukup untuk dirinya sendiri. Namun dampaknya terasa ke seluruh padok. Di belakang, satu persatu pembalap melintasi garis finish dengan wajah datar. Beberapa menunduk, beberapa menatap kosong ke depan. Tepuk tangan terdengar, tapi tidak riuh. Seolah semua orang masih mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Ketika Veda berhenti di Parc Fermé dan membuka helmnya, keheningan justru semakin terasa. Tatapan tertuju padanya, tanpa sorak, tanpa teriakan. Garis finish itu bukan hanya mengakhiri balapan, ia membungkam seluruh padok, dan menandai lahirnya dominasi yang tak bisa lagi diabaikan. Kemenangan Veda Ega Pratama menjadi headline pagi berikutnya. Namun suasana yang biasanya riuh dengan sensasi media kini terasa berbeda. Wartawan saling berpandangan sebelum bertanya, memilih kata dengan hati-hati. Tidak ada yang ingin terdengar meremehkan, tidak setelah apa yang mereka saksikan di lintasan. Setiap kamera diarahkan ke Veda, setiap mikrofon menunggu jawaban. Tapi Veda menjawab dengan tenang, sopan, dan singkat. Tidak ada dramatisasi, tidak ada provokasi. Justru, ketenangan itu menimbulkan rasa takut yang halus, seakan siapapun yang mencoba memaksakan narasi berlebihan bisa terbakar oleh kenyataan. Beberapa rookie yang diwawancarai berusaha tersenyum, tapi kata-kata mereka terdengar kikuk. Ada rasa jujur yang sulit ditutupi, mereka kewalahan, dan mereka tahu bahwa dominasi Veda bukan kebetulan. Setiap jawaban terasa seperti pengakuan tak langsung bahwa era balapan rookie telah berubah. Analisis media pun bergeser. Tidak ada lagi kata, bakat menjanjikan, atau harapan baru. Yang terdengar adalah istilah seperti monster baru, tak ada ampun, dan standar balapan naik drastis. Veda bukan sekadar pembalap, ia menjadi ukuran yang menakutkan bagi semua orang. Di belakang layar, editor dan produser berita berdebat pelan. Mereka tahu judul harus menarik, tapi juga tidak boleh memicu kontroversi yang tidak perlu. Setiap kata yang dicetak harus mencerminkan dominasi yang tak terbantahkan, tidak lebih, tidak kurang. Veda sendiri tampak tak peduli dengan gelombang media. Ia menunduk sebentar, menyapa mekaniknya, lalu berjalan meninggalkan area konferensi. Kesederhanaannya justru memperkuat pesan yang tersembunyi, dominasi bisa datang tanpa pameran, dan ketenangan bisa lebih mematikan daripada sorak-sorai. Saat berita mulai tersebar luas, satu hal menjadi jelas bagi semua orang, menghadapi Veda bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tapi juga soal menghadapi ketenangan yang menakutkan. Media pun,
yang biasanya bebas, kini harus berhati-hati karena setiap kata bisa salah arah. Setelah kemenangan besar dan sorotan media yang intens, perhatian kini berbalik sepenuhnya ke Veda Ega Pratama. Semua mata menatapnya dengan ekspektasi tinggi, dan setiap langkahnya di padok kini dipantau oleh ribuan pasang mata. Tekanan yang sebelumnya menimpa lawan, kini mulai menimpa dirinya. Di garasi, mekanik dan tim menyiapkan motor dengan presisi sempurna. Tapi Veda terlihat lebih serius dari biasanya. Ia menatap setiap detail, memeriksa ban, suspensi, dan data elektronik. Tidak ada ekspresi santai, ia sadar, dominasi sebelumnya kini menciptakan target yang tak terlihat di kepalanya sendiri. Para rookie mulai berbisik di belakang layar. Mereka tahu, Veda akan menghadapi tekanan mental yang sama seperti yang mereka rasakan. Tapi tidak seperti mereka, Veda tampak mampu menyalurkan tekanan itu menjadi fokus yang mengerikan. Setiap latihan terasa seperti ujian, bukan untuk membuktikan siapa yang lebih cepat, tapi untuk membuktikan siapa yang bisa bertahan mental. Di lintasan, saat sesi pemanasan berlangsung, sorotan kamera tak pernah lepas dari Veda. Ia menekan motor dengan presisi, menjaga ritme sempurna. Tidak ada kesalahan, tidak ada celah. Tekanan dari publik, media, dan ekspektasi tim seolah ditempelkan ke pundaknya, tapi ia tetap bergerak dengan ritme yang menenangkan sekaligus menakutkan bagi lawan. Seorang pembalap rookie mencoba meniru ritme Veda, berharap bisa belajar dari dominasi sebelumnya. Namun setiap kali ia mencoba menyesuaikan diri, kesadaran akan standar Veda justru membuatnya gugup. Tekanan yang sama yang menghantui rookie kini diterjemahkan ke dalam bentuk fokus ekstrim Veda, dan itu membuatnya terlihat lebih superior. Di ruang briefing, tim Veda menatap grafik performa. Data menunjukkan konsistensi luar biasa, namun mereka tahu ada risiko yang lebih besar, mental Veda harus dijaga seketat performa motornya. Setiap balapan berikutnya, ekspektasi akan semakin berat, dan semua orang sadar bahwa tekanan itu kini menjadi bagian dari keseharian Veda. Saat Veda menatap lintasan menjelang sesi resmi, satu hal jelas, dominasi bukan hanya soal mengalahkan lawan, tapi juga menahan ekspektasi yang terus menumpuk. Tekanan kini berpindah dari lawan ke pundaknya sendiri, dan bagaimana ia menanggapinya akan menentukan legenda yang tengah dibangun. Musim berlanjut, dan balapan kedua menjadi ujian sesungguhnya. Para rookie masih menyimpan trauma dari pertemuan pertama dengan Veda Ega Pratama, namun mereka bertekad menantang dominasi yang tampak mustahil. Lintasan kembali dipenuhi deru mesin, tapi kali ini aura tegang terasa lebih pekat. Saat lampu padam, Veda memulai start dengan ritme sempurna, seolah mengulang pola di balapan pertama. Tidak ada kesalahan, tidak ada kegugupan. Dari lap awal, jarak mulai tercipta, sama mematikan seperti sebelumnya. Para rookie yang mencoba menempel kembali dibuat frustrasi oleh presisi dan ketenangannya. Beberapa pembalap mencoba strategi baru, mengambil racing line berbeda, mencoba agresi lebih awal. Namun Veda membaca setiap gerakan dengan cepat, menyesuaikan ritme tanpa terlihat tergesa. Setiap kali lawan mendekat, ia melaju lebih bersih, meninggalkan celah yang sangat kecil, hampir tidak terlihat oleh mata biasa. Di pit wall, tim Veda tersenyum tipis, tapi tidak ada selebrasi. Mereka tahu konsistensi seperti ini lebih berharga daripada kemenangan tunggal. Tekanan untuk mempertahankan posisi puncak tetap tinggi, dan Veda membuktikan bahwa dominasi bukan kebetulan, ini adalah hasil pengendalian sempurna antara mental dan teknik. Para rookie mulai kehilangan harapan. Mereka merasa seperti berlari di lintasan yang berbeda. Upaya menyalip berakhir sia-sia, dan energi terkuras untuk sekadar menjaga ritme balapan mereka sendiri. Sementara itu, Veda melintas dengan kecepatan yang stabil, setiap lap seperti pelajaran diam tentang cara mengendalikan balapan. Penonton menyadari pola yang sama terulang, ini bukan satu balapan saja, tapi bukti konsistensi yang menakutkan. Media mulai menyebutnya bukan lagi fenomena tunggal, tapi pembalap yang memaksa standar baru.
Kata-kata itu terdengar berat, karena memang inilah kenyataan yang sulit dihindari. Saat bendera finish berkibar, Veda kembali menjuarai balapan dengan keunggulan signifikan. Tidak ada sorak-sorai luar biasa, hanya rasa hormat dan kekaguman yang tercetak di wajah lawan, tim, dan penonton. Balapan kedua ini menegaskan satu hal, dominasi Veda bukan keberuntungan, tapi konsistensi brutal yang membuat semua lawan kewalahan. Beberapa hari setelah balapan kedua, suasana padok dipenuhi bisik-bisik yang kini lebih jujur. Para rookie mulai mengakui ketakutan mereka secara diam-diam. Tidak lagi malu atau mencoba menutupi, karena sejak lap pertama hingga garis finish, mereka telah merasakan tekanan yang tak bisa diabaikan. Seorang rookie berdiri di pinggir lintasan, menatap Veda Ega Pratama yang tengah memeriksa motornya. Ia menghela napas panjang dan berkata pelan kepada rekan sebelahnya, mengalahkan dia rasanya mustahil. Kata-kata itu bukan sekadar rasa frustrasi, tapi pengakuan nyata terhadap dominasi yang baru saja terjadi. Di media sosial, komentar dan analisis mulai muncul. Banyak yang menyebut Veda bukan hanya cepat, tapi psikologis. Lawan-lawannya bukan sekadar kalah dalam hal kecepatan, tapi kalah karena tekanan yang ia ciptakan tanpa agresi berlebihan. Ini membuat semua orang memahami satu hal, menghadapi Veda berarti menghadapi mental yang sangat kuat. Di garasi, Veda sendiri tetap tenang. Ia tak menyadari bahwa ketenangannya telah menjadi senjata paling mematikan. Ia fokus pada motor, data, dan ritme balapan, tanpa harus menyadari efek yang ditimbulkannya pada lawan. Ironisnya, ketenangan itulah yang menimbulkan rasa takut paling dalam. Beberapa rookie mencoba menganalisis kesalahan mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa bukan strategi yang salah, bukan motor yang lemah, melainkan tekanan yang diterapkan Veda sejak start hingga finish. Bahkan ketika mereka merasa aman, ketenangan Veda membuat setiap keputusan terasa berat. Di pit wall, para kepala tim mencatat fenomena ini dengan serius. Mereka tahu bahwa untuk menghadapi Veda, lawan harus lebih dari sekadar cepat. Mereka harus lebih tangguh secara mental, dan itu jauh lebih sulit daripada sekadar melesat di lintasan. Malam itu, ketika padok mulai sepi, satu kesadaran muncul di benak semua pihak, mengalahkan Veda bukan hanya soal skill, tapi soal menghadapi ketakutan yang ia timbulkan tanpa harus berkata sepatah kata pun. Dan pengakuan itu membuat semua rookie tercengang, sadar bahwa mereka tengah berhadapan dengan legenda yang sedang lahir. Kabar tentang dominasi Veda Ega Pratama menyebar cepat, bukan hanya di lintasan, tapi ke seluruh komunitas balap. Media, komentator, dan bahkan rivalnya mulai menggunakan julukan baru, Veda Super. Julukan itu lahir bukan karena sensasi, tapi karena fakta tak terbantahkan. Ia tampil tanpa kompromi, konsisten, dan menekan lawan secara psikologis. Di padok, para rookie masih mencoba memahami arti julukan itu. Bagi mereka, Veda Super bukan sekadar nama. Itu adalah ukuran baru dari kesempurnaan balapan, kecepatan, presisi, mental, dan ketenangan yang sulit ditandingi. Setiap kali namanya disebut, rasa hormat bercampur ketegangan terasa di udara. Veda sendiri tampak tak peduli. Ia berjalan di garasi, memeriksa motor, berbicara singkat dengan tim, tetap tenang. Namun ketenangan itu semakin menguatkan julukan yang baru melekat padanya. Tidak ada yang perlu ia lakukan untuk membuktikan, karena aksi di lintasan sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Seorang komentator berusaha menjelaskan fenomena itu di siaran. Veda Super bukan sekadar pembalap cepat. Dia menciptakan standar baru, tak hanya bagi rookie, tapi bagi seluruh kelas. Melawan dia bukan sekadar tantangan fisik, tapi ujian mental yang berat. Kata-kata itu terdengar menakutkan bahkan bagi penonton yang terbiasa melihat balapan sengit. Di sisi lain, para rookie mulai berbicara jujur di media sosial. Mereka menulis tentang rasa takut yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya, tentang bagaimana satu pembalap mampu memaksa mereka melampaui batas mental sendiri. Julukan Veda Super menjadi simbol intimidasi sekaligus kekaguman.
Tim lawan mencoba menyiapkan strategi berbeda, berharap bisa menantang dominasi itu. Tapi setiap latihan, setiap sesi, selalu mengingatkan mereka akan kesempurnaan Veda, ritme, ketenangan, dan konsistensi yang nyaris tak manusiawi. Bahkan strategi terbaik pun terasa kerdil di hadapannya. Saat malam menjelang dan padok mulai sepi, satu pesan jelas bagi semua orang, Veda Super bukan sekadar nama panggilan. Ia adalah legenda yang sedang lahir, dan siapapun yang menantangnya akan merasakan tekanan yang tak mudah dilupakan. Julukan itu bukan hanya gelar, itu peringatan bagi semua lawan. Musim balap masih panjang, namun satu hal telah dipahami semua pihak, menghadapi Veda Ega Pratama bukanlah hal yang biasa. Setiap balapan, setiap sesi latihan, ia menetapkan standar yang tak tergoyahkan. Rookie dan veteran sama-sama menyadari bahwa dominasi ini bukan kebetulan, ini adalah awal dari era baru yang tak mudah dilawan. Di padok, pembalap lain mencoba menyusun strategi, mencoba mengantisipasi ritme Veda. Namun setiap langkah terasa seperti mengejar bayangan. Tidak ada celah nyata, tidak ada momen di mana mereka bisa merasa unggul. Semakin mereka memaksa, semakin besar tekanan yang dirasakan. Media terus membahas fenomena Veda Super dengan nada kagum sekaligus takut. Setiap wawancara, setiap analisis, menegaskan satu pesan yang sama, dominasi Veda bukan hanya soal kecepatan, tapi tentang psikologi balap yang menekan lawan sejak start. Kata-kata itu bukan hiperbola, itulah kenyataan. Di lintasan, Veda tetap tenang. Setiap tikungan, setiap akselerasi, setiap pengereman dilakukan dengan presisi yang menakutkan. Ia tak perlu memaksa lawan secara agresif, ketenangan dan konsistensi sudah cukup untuk membuat mereka merasa kalah bahkan sebelum garis finish. Para rookie mulai memahami satu pelajaran penting, menghadapi Veda berarti menghadapi batas diri sendiri. Kecepatan, strategi, dan pengalaman hanyalah sebagian dari persamaan. Mental adalah faktor penentu, dan itu adalah hal yang paling sulit dikontrol. Tim Veda pun menyadari bahwa tanggung jawab kini lebih besar. Tidak hanya menjaga performa motor, tapi juga memastikan Veda tetap fokus dan stabil di bawah ekspektasi yang semakin tinggi. Dominasi ini membawa beban, bukan hanya untuk lawan, tapi juga untuk dirinya sendiri. Saat matahari terbenam di padok, satu kesimpulan menjadi jelas bagi semua yang hadir, melawan Veda semakin berat setiap hari, dan pesan itu telah tersampaikan tanpa perlu satu kata pun. Era Veda Super telah dimulai, dan siapapun yang ingin menyainginya harus siap menghadapi tekanan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.